Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja File System Gluster FS dan HDFS dengan skenario distribusi strip dan replicate. Nama saya Hairul Umam, NIM 42516-026, kelas D4 TKJA, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Bagian pendahuluan. Big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan data yang besar, baik data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Selanjutnya, permasalahan yang timbul dengan semakin berkembangnya big data adalah bagaimana cara menyimpannya. Selanjutnya, data yang terus tumbuh membesar setiap waktu membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dan tentu tidak akan mampu bila ruang penyimpanan tersebut berada dalam satu mesin. Maka solusi alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan membangun modul sistem file yang terdistribusi, atau pada kondisi ini atau pada hal ini digunakan HDFS dan Gluster FS. Kemudian landasan teori. Big data adalah suatu tren atau isu yang mencakup area luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Dengan kata lain, big data memiliki 3 karakteristik utama, yakni ukuran, kecepatan, dan ragam atau variety. Distribusi file system atau sistem file terdistribusi adalah file system yang mendukung sharing file dan sumber daya dalam bentuk penyimpanan berkesinambungan di dalam suatu modul. Sederhananya, sistem terdistribusi ini adalah bagaimana kemudian sebuah proses dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah Gluster FS, adalah sebuah aplikasi open source yang digunakan untuk memanajemen sistem berkas terdistribusi dan mampu diskalakan sampai dengan beberapa petabyte. Dan HDFS adalah sistem file yang berbasis Java dan terdistribusi langsung pada Hadoop. Selanjutnya adalah benchmarking, biasanya dikaitkan dengan penilaian karakteristik kinerja perangkat keras komputer. IOZone adalah pematok bandingan atau benchmarking yang berguna untuk menganalisis kinerja sistem file pada sejumlah platform yang berbeda, termasuk Linux, Solaris, APWX, dan lainnya. Sedangkan tes DFS.io adalah aplikasi benchmarking Hadoop yang berfungsi untuk menguji kinerja input-output dari HDFS. Aktivitas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kinerja dari MapReduce sebagai cara yang nyaman untuk membaca atau menulis file secara paralel. Nah, jadi untuk benchmarking atau pematok bandingan yang digunakan di sini adalah ada IOZone dan DFS.io, di mana untuk DFS.io ini digunakan pada HDFS, sedangkan untuk Gluster FS yang digunakan adalah IOZone. Kemudian lingkungan pengujian pada Gluster FS, pada gambar 1, lingkungan Gluster FS pada mode strip. Nah, konsep dari mode strip ini adalah membagi file asli dengan jumlah penyimpanan. Misalnya pada file yang bernama test file dengan ukuran 2 GB, dan kemudian dari 2 GB ini kita pecah menjadi 1 GB dan 1 GB karena file ini kita ingin simpan pada 2 folder yang berbeda, yakni ada strip 1 dan ada strip 2, atau pada lokasi yang berbeda, ada server 1 dan server 2. Nah, sedangkan pada gambar kedua, yakni lingkungan Gluster pada mode replicate, di mana untuk konsep dari replicate itu sama dengan istilah pada umumnya, yakni melakukan replikasi atau penggandaan. Nah, jadi pada contoh misalnya ada file yang bernama test1 dengan ukuran 2 GB. Nah, 2 GB ini kemudian digandakan karena ingin disimpan pada folder replikasi 1 dan replikasi 2 pada server yang berbeda. Selanjutnya adalah lingkungan pengujian pada
HDFS. Nah, untuk bagian sebelah kiri ini adalah bagian klien. Untuk bagian di sini kotak ini ada lingkungan HDFS atau Hadoop. Jadi pada lingkungan Hadoop dikenal ada datanode dan namenode. Nah, untuk singkatnya, datanode ini berfungsi sebagai tempat pemrosesannya data. Kemudian namenode ini dia bertugas untuk memantau jalannya proses yang ada pada datanode, atau juga biasa dilekatkan sebagai manajer. Misalnya pada klien, data disimpan ke datanode yang ditunjuk. Nah, kemudian mengirimkan laporan data yang telah tersimpan ke namenode, dan antara klien dan namenode ini melakukan koordinasi data yang akan disimpan dan lokasi penyimpanan. Baik, pada lingkungan pengujian dan analisis, untuk pengujiannya ini ada 5 skenario. Untuk skenario pertama adalah variasi ukuran file, di mana pengujian skenario yang pertama kali dilakukan adalah pengujian variasi ukuran file pada masing-masing file system yang dilakukan operational write rate. File dengan ukuran 1 GB, 2 GB, dan 5 GB yang masing-masing dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, pada gambar sebelah kiri atau gambar 4 merupakan grafik perbandingan kinerja cluster FS dan HDFS pada pengujian skenario pertama write file. Nah, jadi untuk parameter yang digunakan di sini adalah ada throughput, waktu eksekusi, beban CPU, dan memori. Nah, hasilnya seperti gambar berikut. Nah, kemudian pada gambar sebelah kanan maksudnya, yakni grafik perbandingan kinerja cluster FS dan HDFS pada pengujian skenario pertama, yakni pada read file. Jadi parameternya sama, ada throughput, waktu eksekusi, beban CPU, dan memori. Selanjutnya adalah pengujian skenario 2, yakni variasi kode, di mana hasil pengujian dari multinode menunjukkan bahwa cluster FS melakukan kinerja lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan HDFS. Waktu eksekusinya lebih cepat dibandingkan dengan HDFS, kemudian beban CPU-nya lebih kecil, dan penggunaan memorinya lebih kecil juga dibandingkan dengan cluster FS. Begitupun dengan kondisi read file. Melangkah pada pengujian skenario 3, yakni variasi ukuran blok. Ada 6 variasi ukuran blok, yakni ada 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, dan 32 MB. Pada cluster FS, baik mode replicate maupun strip memiliki hasil di mana semakin besar ukuran blok, maka semakin kecil nilai throughput yang dihasilkan. Nah, sedangkan pada HDFS berbanding lurus dengan ukuran blok file. Nah, bisa dilihat pada HDFS ini semakin besar ukuran bloknya, maka nilai throughputnya akan semakin besar pula. Pada read file, nilai throughput yang dihasilkan pada cluster FS baik mode replicate, strip, dan HDFS itu nilainya fluktuatif. Mode strip, di mana dia awalnya 1 MB bernilai 3840, kemudian turun lagi, terus pada kondisi ukuran 8 MB dia naik menjadi 3600, kemudian turun dan naik lagi. Nah, sedangkan pada skenario keempat, yakni variasi jumlah brick atau replication factor, untuk gambar yang sebelah kiri adalah hasil perbandingan variasi jumlah brick replication factor pada write file. Perbandingan variasi brick replication factor pada read file-nya, datanya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya pada skenario 5 atau skenario terakhir, yakni variasi rekayasa kesalahan sistem di mana pada HDFS lebih bagus dalam hal penanganan kesalahan sistem daripada Gluster FS. Meskipun satu atau dua node slave-nya tidak aktif atau tiba-tiba saja mati, mode master masih menjalankan operasional write atau read file. Sedangkan pada Gluster FS, yang apabila salah satu node slave-nya tidak aktif atau tiba-tiba saja mati, maka operasional write read file akan langsung dihentikan, dan sehingga apabila semua node kembali terhubung, maka file dengan ukuran sedemikianlah yang akan didistribusikan ke setiap node. Jadi kesimpulan, pembangunan lingkungan pengujian untuk membandingkan kinerja file sistem Gluster FS dan HDFS ini dengan skenario distribusi strip dan replicate dilakukan menggunakan VirtualBox dengan dukungan tools IOZone untuk mengukur Gluster FS dan DFS IO untuk HDFS. Kemudian parameter yang digunakan untuk perbandingan pengukuran kinerja ada throughput, waktu eksekusi, beban penggunaan CPU, dan memory usage. Skenario pengujian yang digunakan dalam membandingkan file sistem Gluster FS dan HDFS itu menerapkan 5 skenario. Ada ukuran file, variasi ukuran blok, variasi jumlah brick replication, dan jumlah node dan fault system. Kemudian untuk Gluster FS dan HDFS merupakan hasil write dan read file yang diperoleh. Dan terakhir, dari hasil pengujian skenario penanganan kesalahan diperoleh hasil bahwa HDFS lebih bagus dalam menangani kesalahan sistem, operasional penyimpanan tetap dijalankan dan tetap tersimpan di semua node. Jadi terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.